Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kakak-kakak Asprak. Kami dari kelompok tutori dalam matkul basis data ini akan mempresentasikan progres dan demo aplikasi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, kami beranggotakan Tio Ramadan, NIM 45, Alvaris Gilang Septian, NIM 66, Ismail Rizky Alfaruk, NIM 77, dan saya sendiri, Christopher 89. Next. Aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi tutor berbasis web, yang kami beri nama Tutori. Fungsi aplikasi dapat mempertemukan tutor dan pelajar yang sesuai dalam lingkup IPB. Aplikasi akan mencocokkan tutor yang sesuai yang dibutuhkan pelajar berdasarkan data pelajaran tutor. Tersedia juga metode pembayaran dalam bentuk donasi sesuai kemauan pelajar. Diharapkan dengan cara ini, tutor dan pelajar dimudahkan dalam proses belajar mengajar. Next. Ini dia tutori use case diagram. Kami menyediakan dua aktor, yaitu pelajar dan tutor. Pelajar dapat mencari tutor, melakukan donasi, memberikan testimoni, dan mengedit profil. Sedangkan tutor bisa post event atau kelas bareng dan edit profil. Next. Ini dia activity diagram kami. Bisa terdapat aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan seperti login, logout, dan lain-lain yang selengkapnya bisa dilihat di GitHub. Next. Selanjutnya dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Kami menggunakan inheritance, yaitu di user dan memiliki turunan pelajar dan tutor. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di GitHub. Oke. Next. Nah, ini IRD kita. Kita memiliki 4 table, yaitu pelajar, tutor, kelas, dan testimoni. Nah, saling berhubungan dan bisa dilihat di GitHub untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya. Nah, yang terakhir ada arsitektur sistem web tutori menggunakan teknologi dari HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan PHP. Untuk mempermudah styling web app kami menggunakan bantuan Bootstrap. Untuk sisi backend kami menggunakan bantuan framework CodeIgniter. Untuk diagramnya bisa dilihat di GitHub untuk lebih jelas. Yang berikutnya hasil implementasi. Berikut adalah screenshot dari web tutori. Untuk screenshot yang lebih jelasnya terdapat di GitHub. Nah, fungsi utama dari tutori adalah mempertemukan pelajar dengan tutor. Kemudian ada fungsi CRUD dari tutori. Untuk fungsi create-nya bagi pelajar, pelajar dapat membuat akun sebagai pelajar. Kemudian dari sisi tutor, tutor dapat membuat akun sebagai tutor, dan tutor dapat membuat kelas tutor. Untuk lebih lengkapnya terdapat di GitHub. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu dan waktu, langsung saja ke demo aplikasi dari web apps tutori kami ini. Jadi ini adalah penampakan dari web apps tutori. Nah, jadi ini adalah landing page-nya, ada bagian kelas, tutor, dan testimoninya juga pastinya. Lalu jika user ingin mendaftar, dia akan diberikan sebuah opsi, ada pilihan daftar sebagai pelajar atau tutor. Jika dia daftar sebagai pelajar, dia harus mengisikan data-data yang diperlukan. Nah, kalau dia ingin daftar sebagai tutor, juga dia harus mengisikan data-data yang diperlukan. Hanya saja sedikit berbeda yang data-data yang diperlukan. Agak di tutor lebih banyak. Gitu. Selanjutnya, langsung saja bagaimana sih kinerja sistem tutori ini. Saya sudah mempersiapkan sebuah akun percobaan untuk kali ini untuk mempersingkat waktu. Misalnya, oke, ini adalah akun tutor. Nah, misalnya kita login sebagai tutor. Tutor ini mampu membuat kelas, mengedit profile, tentunya logo juga bisa, terus mengedit kelas yang telah dia buat. Nah, ini kita bisa, misalnya ini kan kelasnya telah berakhir nih. Nah, jadi kita bisa hapus dulu kelasnya. Kan kelasnya telah berakhir nih. Nah, jadi misalnya saya akan mencontohkan bagaimana tutor membuat kelas dan tampil di halaman punyanya pelajar nanti. Misalnya tutor ingin membuat kelas. Nah, misalnya dia ingin membuat kelas basis data. Materi yang ingin disampaikannya misalnya ARD diagram. Nah, mungkin kita akan membuat waktunya itu tanggal hari ini juga. Terus mungkin 218. Kita tunggu nanti. Terus 219, waktunya selang 1 menit. Terus via-nya Google Meet saja. Terus linknya, mungkin saya akan ngambil contoh ini. Saya akan menggunakan link game kami sendiri.
Saya ambil. Oke. Kayaknya sudah langsung aja. Ini kita bisa mengedit sampulnya juga, tapi saya ingin pakai yang defaultnya saja. Langsung buat kelas. Nah, jika sudah buat kelas, maka akan mendapatkan sebuah feedback. Feedback selama kelas Anda telah berhasil dibuat. Nah, jika berhasil dibuat, kelas akan tampil di bawah ini, di bawah kelas yang menu kelas yang Anda buat. Nah, kita bisa lihat nih previewnya. Ini pada sisi tutor dan pelajar juga tampilnya juga seperti ini, ada hitung mundurnya, dan misalnya belum waktu masuk untuk 21/8, dia akan belum bisa memencet tombol gabung. Jadi harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan ini, baru tombol gabung akan aktif. Jadi pada demo ini kan akan kita tunggu sebentar, biar kita lihat gimana mekanisme yang lebih jelas untuk kakak-kakak aspek. 8 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, jadi kelas sedang berlangsung notifikasinya. Jadi gitu. Klik gabung, dia akan open new tab ke halaman Google Meet-nya. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kelasnya ini telah berakhir, ini kan berakhir pada jam 21/9 nanti. Jadi kita akan tunggu aja nih, ini berapa detik lagi ya? Sekitar 30 detik lagi. Jadi kita tunggu lagi biar kita bisa lihat demonya. Kita tunggu saja sebentar. Oke. Sebentar lagi. Jika waktunya telah habis, maka halaman ini akan berubah. Ada form memberi ulasan atau donasi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memberi ulasan dan donasi. Jika ingin donasi, akan diarahkan ke halaman Saweria, yang mana ini adalah Saweria ini adalah platform untuk donasi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan untuk di bagian biar kita bisa lihat untuk pada sisi pelajarnya. Nah, ini kalau ini pada sisi pelajar hanya seperti ini. Ini kelas-kelas ini yang udah dibuat tadi ya. Kita bisa juga view detail dari tutor yang bersangkutan, terus bisa request, ini akan didirect ke API WhatsApp chatnya mereka. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bisa melihat daftar tutor misalnya. Nah, oke, seperti itu. Walaupun ya terdapat sedikit bug pada saat deploy ya, seperti itu. Jadi selanjutnya yang terakhir mungkin informasi basis data dari web app Tutory. Jadi ini ada seperti ini. Ini adalah database Tutory, ada tabel-tabel yang diperlukan yang untuk ditampilkan pada web app, dan ada yang juga yang tidak ditampilkan. Misalnya contohnya seperti struktur tabelnya mahasiswa. Di sini ada nama, NIM, fakultas, jurusan, password. Ya, ini yang untuk ditampilkan pada halaman website bersangkutan. Terus ada tutor juga. Nah, seperti itu. Juga ini halaman struktur di seperti itu. Lalu untuk ya mungkin untuk sedikit gambaran, inilah seperti ini codingan dari web Tutory menggunakan framework coordinator. Jadi pemanggilan untuk select all from perintah-perintah komen basis data itu dipermudah menggunakan framework coordinator ini. Seperti jika select all from untuk spesifik, get where, untuk yang lebih banyak tuh get aja menggunakan result array. Jadi seperti itu. Jadi lebih mudah untuk mengimplementasikan Tutory ini menggunakan framework. Jadi sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada presentasi dan demo web apps Tutory ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sebelum itu kami akan menutupnya dengan sebuah jargon. Tutory, oi 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 oi. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh.